Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasya Febriano. Perkenalkan, nama saya Tasya Maharanisha Fitri. Kenalkan, nama saya Miana Trisanti. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang apa itu sistem akuntansi pemerintahan pusat. Hukum akuntansi pemerintahan pusat. Hukum akuntansi pemerintahan pusat diatur oleh Keputusan Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor 337/KMK titik 012/2003 tanggal 18 Juli 2003. Pengertian sistem akuntansi pemerintahan. Menurut Keputusan Menteri Keuangan, sistem akuntansi pemerintahan pusat adalah sistem yang menggabungkan prosedur manual dengan proses elektronis dalam pengambilan data, pembukuan, dan pelaporan semua transaksi keuangan, baik aset, utang, dan ekuitas, seluruh entitas pemerintahan pusat. Tujuan sistem akuntansi pemerintahan pusat. 1. Menjaga aset pemerintahan pusat dan instansi di bawahnya. 2. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu sebagai dasar penilaian kinerja. 3. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan secara keseluruhan. 4. Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan secara efisien. Karakteristik sistem akuntansi pemerintahan pusat. 1. Basis akuntansi. Pendapatan dan belanja diakui dan dicatat pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh kas umum negara. 2. Sistem pembukuan. Setiap transaksi dibukukan dengan melakukan pendebitan suatu perkiraan dan secara bersamaan melakukan pengkreditan di perkiraan lainnya. 3. Sistem terpadu dan terkomputerisasi. SAAP yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan karena telah dikomputerisasi. 4. Desentralisasi. Pelaksanaan akuntansi. SAAP mendesentralisasi pencatatan maupun pelaporan keuangannya. 5. Bagan perkiraan standar. SAAP menggunakan perkiraan standar yang diterapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku untuk tujuan penganggaran maupun akuntansi. Baik, saya akan melanjutkan. Selanjutnya ada sumber dan penggunaan dana pada akuntansi pemerintahan pusat. Dalam hal pendapatan negara. Pendapatan negara diperoleh melalui 3 sumber pendapatan. Yang pertama ada pendapatan perpajakan. Pendapatan perpajakan merupakan sumber pendapatan pemerintahan pusat yang disebut dengan pajak negara. Di antaranya adalah pajak pertambahan nilai barang mewah, pajak penghasilan, bea materai, pajak bumi dan bangunan. Yang kedua, pendapatan negara bukan pajak. Pendapatan negara bukan pajak merupakan pendapatan yang diterima oleh negara dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan ataupun pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Contohnya adalah pemanfaatan layanan paspor, SIPTAS, perpanjangan SIM, pembayaran tilang, sampai dengan pembayaran dividen. Yang ketiga, pendapatan hibah. Pendapatan hibah merupakan pendapatan yang berasal dari negara atau lembaga asing baik berupa devisa maupun barang dan jasa. Pendapatan hibah diberikan oleh pemberi hibah tanpa perlu dibayarkan kembali. Selanjutnya, ada sumber dan penggunaan dana pada akuntansi pemerintah pusat dalam hal belanja negara. Belanja negara diklasifikasikan ke dalam 4 jenis. Yang pertama ada belanja operasi. Belanja operasi merupakan pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat atau daerah. Contohnya adalah belanja pegawai. Yang kedua, belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran aset untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memiliki manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Contohnya adalah belanja modal untuk perolehan tanah, gedung, bangunan, serta aset tak berwujud. Yang ketiga, belanja lain-lain. Belanja lain-lain merupakan pengeluaran yang tidak direncanakan dan tidak diharapkan untuk berulang. Mengapa demikian? Karena salah satu contoh dari pos belanja lain-lain adalah biaya untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.
Tentu pemerintah pusat tidak pernah mengharapkan hal tersebut untuk terjadi, bukan? Yang keempat, ada transfer. Transfer merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Selanjutnya, ada sumber dan penggunaan dana pada akuntansi pemerintah pusat dalam hal belanja negara. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan organisasi belanja negara. Klasifikasi berdasarkan unit organisasi penggunaan anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi di lingkungan pemerintah pusat antara lain belanja per kementerian negara atau lembaga beserta unit organisasi di bawahnya. Contoh, lembaga tinggi negara meliputi MPR, DPR, MA, MK, dan lain-lain. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan fungsi belanja negara. Klasifikasi berdasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintahan pusat atau daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, sumber dan penggunaan dana pada akuntansi pemerintah pusat dalam hal pembiayaan negara. Seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus anggaran. Selanjutnya ada kerangka umum sistem akuntansi pemerintahan pusat. Sistem akuntansi pemerintahan pusat atau yang biasa disingkat dengan SAPP terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara atau SABUN dan Sistem Akuntansi Instansi atau SAI. Apa sih perbedaan SABUN dengan SAI ini? Nah, perbedaannya adalah SABUN memproses data transaksi utang pemerintah, investasi pemerintah, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, kas umum negara, dan akuntansi umum. Sedangkan SAI memproses data transaksi keuangan, barang, dan transaksi lain yang dilaksanakan oleh kementerian negara atau lembaga. Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara atau SABUN. SAP merupakan sistem akuntansi yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan pengguna anggaran bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan atau BAPP. Nah, SABUN ini terdiri dari yang pertama ada SAKUN atau Sistem Akuntansi Kas Umum Negara, yang kedua ada SAU atau Sistem Akuntansi Umum, yang ketiga ada SAUP dan H yaitu Sistem Akuntansi Utang Pemerintahan dan Hibah, yang keempat ada SAIP yaitu Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah, yang kelima ada SAPP yaitu Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat, yang keenam ada SATD yaitu Sistem Akuntansi dan Pelaporan Transfer ke Daerah, yang ketujuh ada SABAPP atau Sistem Akuntansi Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan, yang kedelapan SATK yaitu Sistem Akuntansi Transaksi Khusus, dan yang terakhir atau kesembilan SABL atau Sistem Akuntansi Badan lainnya. Slide ini menjelaskan tentang Sistem Akuntansi Instansi atau SAI. SAI merupakan sistem yang dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga pengguna negara. Sistem akuntansi instansi ini terdiri dari empat. Yang pertama, ada sistem akuntansi kantor atau proyek yang dilaksanakan oleh unit akuntansi pada kantor atau proyek yang bersangkutan. Yang kedua, ada sistem akuntansi wilayah yang dilaksanakan oleh unit akuntansi pada kantor wilayah instansi yang bersangkutan. Yang ketiga, ada sistem akuntansi eselon 1 yang dilaksanakan oleh unit akuntansi pada eselon 1 departemen yang membawahinya. Dan yang terakhir atau yang keempat, yakni sistem akuntansi kantor pusat instansi yang dilaksanakan oleh unit akuntansi kantor pusat instansi. Nah, tingkat kementerian negara atau lembaga yang bersangkutan. Laporan keuangan pemerintahan pusat. Nah, laporan keuangan pemerintahan pusat ini terdiri dari 4. Yang pertama ada laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran pemerintahan pusat merupakan gabungan dari laporan realisasi anggaran dari seluruh kementerian negara atau lembaga. Laporan ini berisi perbandingan antara estimasi pendapatan atau anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatannya, serta perbandingan antara apropriasi atau anggaran belanja dengan realisasi belanjanya. Nah, yang kedua ada neraca pemerintahan pusat yang merupakan hasil penggabungan hasil neraca instansi yang merupakan output dari sistem akuntansi instansi
dan sistem akuntansi bendahara umum negara. Kemudian yang ketiga ada laporan arus kas pemerintahan pusat yang merupakan gabungan laporan arus kas dari seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pembendaharaan di daerah. Nah, dalam hal ini kantor pelayanan pembendaharaan negara. Dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Pada slide ini menjelaskan tentang siklus akuntansi pemerintahan pusat. Nah, siklus akuntansi pemerintahan pusat ini terdiri dari 8 tahapan. Yang pertama ada penyusunan neraca awal. Tahapan ini merupakan tahapan paling awal dan merupakan dasar dimulainya transaksi. Yang kedua ada pencatatan APBN yang telah disahkan. APBN berisi rencana keuangan unit pemerintah pusat untuk 1 tahun anggaran yang terdiri dari pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Yang ketiga ada pencatatan DIPA. Setelah APBN disahkan, maka unit pemerintahan pusat melalui Departemen Keuangan mengalokasikan pos-pos yang terdapat pada APBN kepada unit-unit pengguna anggaran dalam bentuk DIPA atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Yang keempat ada pencatatan transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Dalam tahun berjalan, masing-masing instansi pengguna anggaran akan melaksanakan kegiatan kepemerintahannya yang mengakibatkan adanya realisasi anggaran dalam bentuk kas masuk, kas keluar, atau perubahan-perubahan nilai bersih ekuitas. Yang kelima ada penyusunan neraca percobaan. Nah, neraca percobaan disusun yang merupakan pencerminan keseluruhan transaksi selama periode yang bersangkutan. Yang keenam ada pembuatan jurnal penyesuaian. Di dalam akuntansi pemerintahan pusat ada kemungkinan diadakan penyesuaian-penyesuaian yang menyangkut hak atau kewajiban keuangan untuk periode yang bersangkutan. Yang ketujuh ada pembuatan jurnal penutup. Jurnal penutup diperlukan dalam rangka memilah akun-akun mana yang akan muncul di laporan realisasi anggaran atau akun nominal dan akun-akun mana yang akan muncul di neraca atau akun real. Yang kedelapan dan yang terakhir yakni penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan proses tersebut, akhirnya dapat disusun suatu laporan keuangan lengkap yang terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, dan laporan arus kas. Keseluruhan tahapan tersebut saling berkaitan yang membentuk suatu sistem yang alurnya sangat jelas, di mana pencatatan transaksi akan mengakibatkan perubahan atas rekening-rekening yang berkaitan sedemikian rupa sehingga prosesnya menjadi sangat teratur. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami kelompok 3 Akuntansi Pemerintahan Pusat pamit undur diri. Sampai jumpa.